Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya, semoga semuanya selalu sehat, selalu ceria ya, dan selalu siap mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab 5 sama seperti pertemuan minggu kemarin ya. Sudah kita bahas pada minggu kemarin. Untuk hari ini tidak saya berikan materi, tetapi langsung ke penugasan ya. Baik, sebelum saya mulai ya, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menjalani kegiatan kita hari ini ya, dan juga anak-anakku semuanya bisa menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Terima kasih anak-anak. Yang berikutnya ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan ya. Minggu kemarin mulai dari pengertian hasil samping ya. Kita ingat sama-sama apa anak-anak kemarin pengertian hasil samping? Pengertian hasil samping yaitu bahan yang sisa atau selain bahan pokok ya. Jadi hasil yang dibuang atau tidak digunakan untuk bahan pangan, tetapi masih bisa diolah menjadi produk makanan ya. Contohnya apa? Kalau yang dari serealia, bekatul ya. Bekatul itu apa tuh anak-anak? Sisa hasil penggilingan padi ya. Itu kemudian air leri. Air leri itu apa? Kalau anak-anak mencuci beras di rumah ya, mau menanak nasi. Nah, air leri itu adalah hasil dari cucian beras tadi. Itu juga bisa kita olah menjadi nata de coco ya. Kemudian yang kalau kacang-kacangan, contoh dari hasil samping kacang-kacangan apa? Ampas kedelai ya. Tempe gembus itu contohnya ya. Itu bisa kita olah menjadi misalkan bikin brownies dari tempe gembus, bikin nugget dari tempe gembus, bisa ya. Dan juga umbi, contoh hasil samping dari umbi apa? Kulit kentang ya, kemudian kulit ubi jalar atau singkong. Nah, itu bisa kita olah menjadi aneka produk pangan. Misalnya kalau kulit kentang itu bisa kita olah menjadi keripik kulit kentang. Kemudian kalau kulit singkong bisa kita tumis ya menjadi lauk ya, untuk kita makan di keseharian kita ya. Kemudian kita sudah mempelajari juga kandungan ya dari bahan hasil samping tersebut. Kemudian bagaimana teknik pengolahannya ya. Apakah menggunakan teknik deep frying, shallow frying ya. Kalau deep frying apa anak-anak? Masih ingat enggak? Deep frying itu teknik mengolah bahan pangan menggunakan minyak yang banyak. Jadi produk makanannya sampai tercelup semua ke dalam minyak ya. Itu tadi adalah sekilas dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya ya, di minggu kemarin. Saya yakin dan juga berharap ya anak-anak sudah mempunyai catatan di rumah ya, sehingga nanti pada saat kita mengingat-ingat anak-anak punya catatannya ya. Yang berikutnya ini ya, kita langsung masuk ke bab
penugasan bab 5. Ini nanti ada 2 tugas. Yang pertama, silakan anak-anak mencermati video pembelajaran hari ini ya. Saya ambil dari YouTube ya. Di sini saya mengambil tema cara membuat keripik kulit singkong ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita mau membuka link YouTube ya, ada keripik kulit kentang, ada keripik kulit singkong ya. Kemudian ada juga nugget ampas tahu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Mohon untuk dicermati video kita kali ini ya anak-anak. Kita lihat sama-sama ya. Assalamualaikum teman-temanku semua, kembali lagi ya di channel Dapur Mama Kata. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Dapur Mama Kata. Kali ini Dapur Mama Kata mau bagikan resep atau tutorial ini berbahan dasar kulit singkong yang diolah menjadi keripik yang sangat enak dan memabukkan ya teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu caranya, pastikan teman-teman nonton videonya sampai habis. Nah, ini kulit singkong yang sudah saya bersihkan, sudah saya buang bagian kulit luarnya ya teman-teman. Ini sudah saya cuci. Nah, ini ada tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, dan maizena, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bahan-bahannya. Nah, langkah pertama kita rebus dulu kulit singkongnya. Ini tujuannya apa? Agar kadar racun cyanidanya itu hilang. Nah, ini kita rebus kurang lebih 30 menit. Jadi teksturnya itu dia menjadi lebih lembek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kan sudah dicuci ya teman-teman. Setelah kita rebus tadi sudah dicuci dan dibereskan. Nah, langkah selanjutnya potong-potong dulu sesuai selera. Nah, biasanya teman-teman kalau kulit singkong itu kan biasanya dijadikan limbah saja ya teman-teman. Kalau misalnya mengolah singkong pasti kulitnya akan dibuang. Nah, ini rekomendasi buat teman-teman, bisa teman-teman dijadikan camilan karena ini selain rasanya enak, ini juga ada manfaatnya juga. Nah, setelah itu kita ini nampak benar itu kita jemur dulu. Ini sampai benar-benar kering. Ini karena panas banget, saya ini jemurnya cukup 1 hari. Sesuaikan di tempat teman-teman ya. Nah, ini setelah kering teksturnya menjadi hitam ya teman-teman, warnanya menjadi hitam dan dia sudah crispy seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rebus lagi. Nah, direbus lagi biar kadar cyanidanya itu benar-benar hilang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ini sudah aman dikonsumsi dan ini insya Allah tidak membahayakan selagi teman-teman itu mengolahnya benar-benar sampai matang dan matang sempurna, benar-benar itu kadar cyanidanya sudah hilang. Nah, seperti ini tadi tambahkan garam sedikit ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya sekarang menjadi lembek lagi seperti jamur kuping ya teman-teman tempatnya. Nah, ini sudah dicuci. Nah, ini ya, dia lembek, lentur, kenyal.
Nah setelah itu kita kasih bumbu yang tadi, bumbu uleknya tadi ya, yang bumbu yang dihaluskan. Ada bawang putih, terus kemiri yang disangrai, ketumbar, dan ini lada. Nah buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya ya, nanti video-video berikutnya. Nah ini untuk bahan adonan keringnya, ini tepungnya kita campur segitiga, saya pakai segitiga, beras, maizena, dan tapioka. Nah ini kita campur ini sampai benar-benar merata ya teman-teman. Nah setelah itu kita tambahkan penyedap. Ini kalau teman-teman mau tidak pakai penyedap bisa, ini opsional saja. Nah ini kita campur sampai benar-benar tercampur. Setelah itu kita masukkan potongan kulit singkongnya tadi yang sudah dibumbui oleh bumbu tadi ya, sudah dicampur dengan bumbu halusnya tadi. Nah seperti ini, kita kocok-kocok seperti ini sampai semuanya terlumuri oleh tepung. Nah seperti ini, bisa pakai tangan teman-teman, atau bisa juga dikocok. Ini tempatnya ditutup, dikocok juga bisa. Nah ini setelah itu kita ayak dulu biar tepungnya itu benar-benar merata dan nah seperti ini ya. Jadi itu benar-benar yang menempel saja, yang akan nanti ikut tergoreng. Nah teman-teman, ini wajib tonton sampai akhir biar teman-teman tidak gagal paham ya. Gagal paham jadi di sini maksudnya teman-teman jangan di skip videonya, karena pembuatan pengolahan kulit singkong ini harus benar-benar langkah-langkahnya itu harus benar-benar diperhatikan, karena kalau kita salah mengolahnya pun juga ini nanti takutnya kadar cyanidanya itu tidak hilang. Jadi sebenarnya kulit singkong ini aman, selagi kita itu cara mengolahnya itu benar. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Saat menggoreng usahakan apinya itu kecil, sangat kecil, dan minyaknya itu sudah benar-benar panas. Nah ini kita lanjutkan menggoreng sampai habis. Nah ini sudah matang ya teman-teman, sudah ditiriskan juga minyaknya. Jadi sekarang kita taruh di kulkas seperti ini. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Nah ini teksturnya seperti ini, dia renyah banget, ini juga pasti. Nah ini ya, jadi teman-teman besok-besok kalau punya bisa olah menjadi makanan seperti ini. Sangat enak, teman-teman bisa coba. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman buat ide bisnis juga bisa, karena ini masih belum ada ya di pasaran, masih jarang sekali membuat keripik dari kulit singkong. Ini kemasan dengan plastik mika ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya anak-anak, kita lihat sama-sama video pembuatan keripik kulit singkong ya. Sengaja saya pilih yang tidak ada tulisannya apa saja bahan yang digunakan, kemudian apa saja alat yang dipakai ya. Nah ini tugas yang pertama. Silakan anak-anak mendeskripsikan video tadi ya. Di dalam tugas ini harus mencakup ini ya, bahan yang digunakan, kemudian alat yang digunakan, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana proses penyajiannya. Ada 4 aspek ini ya. Silakan ditulis di kertas folio bergaris ya, diberi nama dan kelas,
dikumpulkan ke sekolah ya. Batas waktu pengumpulannya nanti pada saat anak-anak mengambil kartu untuk ulangan akhir semester ke sekolah ya. Mohon kerjasamanya untuk tugas-tugas semuanya segera diselesaikan ya. Selama libur kegiatan Ramadan ini ya, masih ada yang belum mengumpulkan tugas praktek materi pengolahan bahan pangan setengah jadi ya. Itu juga masih banyak yang belum menyelesaikan ya. Kemudian tugas yang kedua ya, hari ini akan saya bagikan link ya, ulangan harian materi dari pertemuan kita mulai minggu kemarin dan minggu hari ini ya, dan sekarang ya. Nanti anak-anak silakan dibuka lagi buku catatannya ya, tentang materi mulai dari pengertian hasil samping, kemudian kandungan bekatul, kandungan daun singkong, kandungan kulit singkong ya, apa saja nanti bisa dipelajari lagi ya. Dan nanti akan saya share di grup kelas ya. Yang berikutnya materi ya, materi ulangan akhir semester. Dimulai dari pertemuan kita di awal semester genap ya, yaitu kerajinan limbah keras. Ini kalau yang rajin mencatat tidak akan kebingungan, pasti sudah punya bahan untuk belajar. Nah, kalau anak-anak yang tidak mau mencatat dan tidak bisa mengikuti pembelajaran, silakan diulangi lagi untuk mereview kembali ya pembelajaran di FB mulai pertemuan yang pertama ya. Kemudian materi yang kedua, pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Yang terakhir materi minggu kemarin ya. Anak-anakku semuanya harus tetap semangat ya, menjelang libur ya, bukan berarti untuk bersantai-santai ya, tetapi untuk tugas sekolah harus tetap diutamakan ya. Tetap semangat dan semoga sukses nanti ulangan akhir semesternya ya. Bagaimana biar sukses? Belajar keras ya. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.